Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan Stefano Anggara akan membahas materi statistika penyajian data tunggal. Dan materi yang akan kita bahas ada 5, yaitu 1. Tunggal bentuk daftar atau berjajar. 2. Bentuk tabel. 3. Bentuk diagram batang. 4. Bentuk diagram garis. 5. Bentuk lingkaran. Oke, langsung saja kita belajar. Yang pertama yaitu data tunggal bentuk daftar atau berjajar. Contoh, daftar nilai ulangan siswa SMA Negeri 1 Kejabong yang ditampilkan dalam bentuk daftar atau berjajar nilai ulangan yang didapatkan 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Dengan adanya bentuk daftar belajar di contoh 1 akan dibuat dalam bentuk tabel. Yuk kita perhatikan pembahasan berikut. Siswa yang mendapat nilai ulangan 60 sebanyak 4 kali. Siswa yang mendapat ulangan 65 sebanyak 4 kali. Siswa yang mendapat nilai ulangan 70 sebanyak 6 kali. Siswa yang mendapat ulangan 75 sebanyak 6 kali. Siswa yang mendapat nilai ulangan 80 sebanyak 8 kali. Siswa yang mendapat nilai ulangan 85 sebanyak 3 kali. Siswa yang mendapat nilai ulangan 90 sebanyak 2 kali. Siswa yang mendapat nilai ulangan 95 sebanyak 3 kali. Siswa yang mendapat nilai ulangan 100 sebanyak 4 kali. Dan pada tabel kolom pertama barisan pertama dituliskan angka 6, frekuensinya 4. Dalam penyajian turus bisa kita lihat seperti ini. Angka 65 muncul sebanyak 4 kali, maka kita bisa lihat nilai 70 muncul sebanyak 6 kali. Nilai 75 muncul sebanyak 6 kali. Nilai 80 muncul sebanyak 8 kali. Nilai 85 muncul sebanyak 3 kali. Nilai 90 muncul sebanyak 2 kali. Nilai 95 muncul sebanyak 3 kali. Dan nilai 100 muncul sebanyak 4 kali. Sehingga terbentuklah penyajian data seperti yang kita lihat. Yang ketiga, penyajian data tunggal bentuk diagram batang. Dengan menggunakan data tunggal pada tabel contoh 2, kita bisa lihat penyajian data tunggal bentuk diagram berikut. Nilai 60 berada di frekuensi 4, nilai 65 berada di frekuensi 4, nilai 70 berada di frekuensi 6, nilai 75 berada di frekuensi 6, nilai 80 berada di frekuensi 8, nilai 85 berada di frekuensi 3, nilai 90 berada di frekuensi 2, nilai 95 berada di frekuensi 3. Nilai 100 berada di frekuensi 4. Berdasarkan tabel frekuensi yang kita punya, nah itulah penyajian data tunggal bentuk diagram batang. Yang keempat, penyajian data tunggal bentuk diagram garis. Dengan menggunakan penyajian data tabel di contoh 2 akan dibuat penyajian data dalam bentuk diagram garis. Maka bisa dilihat penyajian data dalam diagram garis seperti berikut. Nilai 60 berada di frekuensi 4, nilai 65 berada di frekuensi 4, nilai 70 berada di frekuensi 6, nilai 75 berada di frekuensi 6, nilai 80 berada di frekuensi 8, nilai 85 berada di frekuensi 3, nilai 90 berada di frekuensi 2, nilai 95 berada di frekuensi 3, dan nilai 100 berada di frekuensi 4. Nah, jadi itulah penyajian data tunggal dalam bentuk diagram garis yang kita lihat sekarang. Yang kelima, masih menggunakan tabel frekuensi pada contoh 2 akan dibuat diagramnya dalam bentuk lingkaran. Namun penyajian dalam bentuk lingkaran terbagi menjadi 2, yaitu dalam derajat dan dalam persen. Maka dalam bentuk derajat bisa kita lihat sudut nilai A sama dengan banyak nilai A dibagi dengan jumlah semua data dan dikali dengan 360 derajat. Nah, untuk nilai ulangan yang pertama yaitu nilai 60 mempunyai frekuensi 4 dan jumlah seluruhnya data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 360 derajat, maka diperolehlah hasil yang sama dengan 36 derajat. Nilai 65 mempunyai frekuensi 4 dan jumlah seluruhnya data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 360, maka diperolehlah hasil yang sama dengan 36 derajat. Nilai 70 mempunyai frekuensi 6 dan jumlah seluruhnya data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 360 derajat, maka diperolehlah hasil yang sama dengan 54 derajat. Nilai 75 mempunyai frekuensi 6 dan jumlah seluruhnya data yang kita punya yaitu
40 dikalikan dengan 360 derajat, maka diperolehlah hasil yang sama dengan 54 derajat. Nilai 80 mempunyai frekuensi 8 dan jumlah seluruhnya data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 360 derajat, maka diperolehlah hasil sama dengan 72 derajat. Nilai 85 mempunyai frekuensi 3 dan jumlah seluruhnya data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 360 derajat, maka diperolehlah hasil yang sama dengan 27 derajat. Nilai 90 mempunyai frekuensi 2 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 360 derajat, maka memperoleh hasil 18 derajat. Nilai 95 mempunyai frekuensi 3 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 360 derajat, maka memperoleh hasil 27 derajat. Nilai 100 mempunyai frekuensi 4 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 360 derajat, maka memperolehlah hasil 36 derajat. Dilanjut yang kedua yaitu persen. Sama seperti kita menghitung yang derajat, tapi kita hanya mengganti 360 derajat menjadi 100%. Nilai 60 mempunyai frekuensi 4 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka memperolehlah hasil yang sama dengan 10%. Nilai 65 mempunyai frekuensi 4 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka diperolehlah hasil yang sama dengan 10%. Nilai 70 mempunyai frekuensi 6 dan jumlah seluruhnya data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka memperoleh hasil sama dengan 15%. Nilai 75 mempunyai frekuensi 6 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka diperolehlah hasil sama dengan 15%. Nilai 80 mempunyai frekuensi 8 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka diperolehlah hasil sama dengan 20%. Nilai 85 mempunyai frekuensi 3 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka memperolehlah hasil yang sama dengan 7,5%. Nilai 90 mempunyai frekuensi 2 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka memperoleh hasil sama dengan 5%. Nilai 95 mempunyai frekuensi 3 dan jumlah seluruhnya data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka nilai 90 mempunyai frekuensi 2 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka diperolehlah hasil yang sama dengan 5%. Nilai 95 mempunyai frekuensi 3 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka diperoleh hasil sama dengan 7,5%. Nilai 100 mempunyai frekuensi 4 dan jumlah seluruh data yang kita punya yaitu 40 dikalikan dengan 100%, maka diperoleh hasil yang sama dengan 10%. Maka diperolehlah hasil sehingga penyajian data tunggal bentuk lingkaran bisa kita lihat. Nah, inilah penyajian data tunggal. Kesimpulannya, tabel frekuensi dan diagram batang, lingkaran, dan garis adalah cara yang berguna untuk menampilkan distribusi data tunggal. Mereka memungkinkan kita untuk dengan mudah melihat frekuensi setiap nilai dan membandingkannya dengan variabel lainnya. Dengan menggunakan tabel frekuensi dan diagram ini, kita dapat memahami lebih baik data dan menemukan pola dan tren yang mungkin ada di dalamnya. Nah, inilah penyajian data tunggal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.